Di Megatown saat ini Via yang masih tidak dapat menerima kenyataan tentang apa yang dia saksikan di Bukit Bambu hanya bisa mengurung diri di dalam kamarnya. Dia tidak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamarnya. Sudah 2 hari ini ponselnya dimatikan setelah terakhir kali dia online hanya untuk memblokir seluruh akun sosial media milik Jerry. Di Star Hill saat ini, Megan, Lisa dan Lyra terus mencoba untuk menghubungi namun Via selalu gagal dihubungi. Mereka juga mencoba mengirim pesan melalui Messenger dan WhatsApp namun di sana mereka dapat melihat bahwa Via terakhir kali online adalah 2 hari yang lalu. Bagaimana ini Lisa? Apakah Via baik-baik saja di sana? Tanya Megan dengan raut wajah khawatir. Entahlah Megan. Aku juga sangat khawatir dengan Via saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lisa kemudian. Kalau kalian terus seperti ini, itu tidak akan dapat merubah keadaan. Mengapa kita tidak berkunjung saja ke rumah Via di Megatown? Aku akan meminta Kevin untuk menemani kita ke sana. Kata Lyra memberikan saran. Benar katamu Lyra. Sebaiknya kita memang harus ke sana mengunjungi Via. Ini semua gara-gara Anton si bajingan itu. Kata Megan geram. Audi juga. Aku tidak menyangka bahwa sepupuku tega menjualku demi uang kepada Anton sebagai umpan untuk menjebak Jerry. Kata Lisa pula dengan kesal. Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang kita harus segera berangkat agar siang ini kita bisa tiba di Megatown. Aku akan menelepon Kevin terlebih dahulu untuk menanyakan apakah dia bisa menemani kita atau tidak. Kata Lyra segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Halo Lyra. Tumben kau meneleponku. Tanya suara seorang pemuda di seberang telepon. Kevin. Apakah kau ada waktu senggang hari ini? Tanya Lyra. Aku tidak sibuk. Hanya saja masalah waktu senggang bukan aku yang menentukan. Itu semua adalah mengikut tuan muda. Jika dia sibuk, aku sibuk. Jika dia senggang, aku juga senggang. Kata Kevin. Begini Kevin. Jika kau punya waktu, aku ingin agar kau menemaniku bersama Lisa dan Megan untuk mengunjungi Via di Megatown. Kata Lyra. Sebentar Lyra. Aku akan meminta izin dulu kepada tuan muda. Jika dia mengizinkan, aku pasti akan menemani kalian ke sana. Kata Kevin berjanji. Baiklah Kevin. Semoga saja Jerry memberimu izin untuk menemani kami. Kata Lyra. Di Star Housing saat ini Jerry sedang asik menonton film kartun Tom and Jerry sampai dia terpingkal-pingkal sendirian karena merasa lucu. Tawa Jerry tiba-tiba berhenti ketika melihat Kevin menghampirinya dengan menggaruk-garuk kepala sambil nyengir. Kevin, aku paham dengan tingkah MU itu. Kalau laga MU sudah begitu, pasti ada sesuatu yang kau inginkan. Kata Jerry sambil beringsut untuk duduk. Begini tuan muda. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Kata Kevin. Hentikan basa-basi MU itu Kevin. Katakan saja apa yang kau inginkan. Kata Jerry bertanya. Ini tuan muda. Lyra bersama Lisa dan Megan mengajak aku untuk menemani mereka ke Megatown mengunjungi calon nyonya. Apakah boleh? Tanya Kevin. Untuk apa mereka mengunjungi Via? Apakah Via sedang sakit? Tanya Jerry. Mereka tidak mengatakan apapun kepadaku tuan muda. Mereka hanya meminta aku untuk menemani mereka. Itu saja. Kata Kevin. Kau boleh pergi menemani mereka. Ajak Arslan dan David sekalian jika mereka mau. Kata Jerry mengizinkan Kevin untuk pergi. Apa kau punya uang? Ini ada $50 gajiku menjadi pelayan tadi malam di hotel. Ambillah untuk MU. Kata Jerry sambil menyodorkan uang $50 kepada Kevin. Lumayanlah buat mengisi bensin. Kata Kevin cengar-cengir sambil menerima uang tersebut. Ada perasaan lucu di hati Kevin. Bagaimana mungkin Jerry ini selaku pemilik perusahaan besar namun tidak memiliki uang? Bahkan terkadang untuk makan pun mereka masak sendiri di rumah. Aneh tapi nyata. 3 mobil sport meluncur dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi perumahan sederhana di Star Housing menuju ke perumahan elit Star Hill. Sesampainya di sana, ketiga mobil itu langsung berhenti di sebuah rumah besar yang sangat bersih. Kini dari dalam mobil masing-masing keluar 3 pemuda yang satu berumur sekitar 30-an dan yang 2 lagi sekitar 22 tahun. Kevin,
Apakah kita harus masuk? Tanya seorang pemuda berwajah dingin bertanya. Aku rasa tidak perlu, David. Aku akan menelepon Lyra dan meminta mereka untuk segera keluar. Kata Kevin. Cepatlah, Kevin. Aku takut Tuan Ronald nanti akan memarahiku karena meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Kata lelaki yang berumur sekitar 30-an tersebut. Santai saja, Kak Arslan. Jika Jerry yang meminta, Tuan Ronald tidak akan marah. Kata Kevin mencibir. Terserah kamu sajalah. Kata lelaki yang ternyata Arslan itu pasrah. Setelah Kevin selesai melakukan panggilan, kini tampak 3 orang gadis keluar dari dalam dan segera menyapa mereka. Kevin, aku hanya meminta MU untuk datang sendiri saja. Mengapa mereka juga datang? Tanya Lyra dengan heran. Jerry yang meminta mereka untuk menjadi pengawal demi keselamatan kalian. Bagaimanapun kalian adalah gadis-gadis cantik. Dia takut kejadian di Bukit Bambu terulang sekali lagi, kata Kevin. Mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Kevin membuat Lisa dan Megan tertunduk dengan perasaan bersalah. Oh ya, kalian tentu sudah mengenal David. Tapi kalian tentu tidak mengenal teman kami yang satu ini kan? Ayo sini aku perkenalkan. Kata Kevin sambil menarik tangan Arslan lalu kemudian mereka pun saling berjabat tangan. Ketika Arslan menjabat tangan Lisa, Lisa hanya tertunduk malu-malu membuat Arslan menjadi penasaran dengan gadis ini. Oke, ayo kita berangkat. Kau Megan, pilih siapa supir MU. Aku akan menjadi supir untuk wanita tersayang yaitu Lyra pujaan hatiku. Kata Kevin sambil membukakan pintu mobil untuk Lyra. Lisa, apakah kau sudi menjadi penumpang di mobil yang aku pinjam ini? Tanya Arslan dengan malu-malu sambil membukakan pintu. Lisa hanya tertunduk saja tapi tetap melangkahkan kakinya menuju ke arah mobil yang dikendarai oleh Arslan. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah ada buaya darat muka tembok seperti kau itu. Kata David kesal karena dia kebagian menjadi supir untuk Megan. Cobalah untuk menghargai hasil karya orang lain. Jika tak suka jangan didengar daripada hanya bisa nyinyir. Nyinyir MU mencerminkan ketidakmampuan diri MU dalam berkarya. Kata Kevin yang selalu merasa kesal ketika pantunnya selalu saja dipotong setengah jalan oleh David. Dasar badak muka tembok. Ayo berangkat. Jika kau terus saja berkhotbah, kapan sampainya kita ke rumah Via? Kata David masuk ke dalam mobilnya tanpa memperdulikan Megan yang sejak tadi merasa bahwa David tidak senang dengannya. Bersambung.